Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi latihan soal dari materi fisika. Koko akan bahas dua soal di video ini. Soal yang pertama Koko sudah tampilkan di video Koko yang sebelumnya. Jadi bagi kalian yang sudah mencoba untuk mengerjakan soal ini, nah kalian bisa lihat di pembahasan ini jawaban yang kalian sudah hitung benar atau salah. Nanti di akhir video ini Koko akan tunjukkan satu soal lagi yang kalian bisa jadikan materi latihan juga. Kita langsung aja bahas soal yang pertama. A communication satellite of mass 50 kg, jadi ada satelit masanya 50 kg, is to be put into an equatorial orbit, akan diletakkan di orbit ekuatorial, in which it has an angular velocity equal to that with which the Earth rotates about its axis. Jadi angular velocity atau omega dari satelit ini akan sama dengan omega dari rotasi bumi. Jadi omega dari satelit sama dengan omega dari rotasi bumi. So that the satellite remain above the same point on the Earth's surface. Pertanyaan yang pertama, berapakah angular velocity of the Earth's rotation about its axis? Kita ingin mencari omega dari rotasi bumi, yang nanti hasilnya akan sama dengan omega dari satelit tersebut. Omega bisa dicari dengan cara 2pi dibagi periode atau 2pi dikali frekuensi. Itu formula yang Koko akan pakai. Omega equals to 2 pi f, atau sama aja juga dengan 2 pi over periods. Karena kita punya informasi periode, di bawah sini ada informasi periode dari bumi, kita bisa gunakan formula 2 pi over periods. Jadi kalau kalian hitung 2pi dibagi periode, 2pi dibagi dengan periodenya adalah 8,6 kali 10 pangkat 4. Itu 24 jam ya. 8,6 kali 10 pangkat 4 second. Maka omega dari rotasi bumi kita bisa hitung. Dan kalau kalian hitung, jawabannya adalah 2pi dibagi 8,6, 10 pangkat 4. Kita akan dapat 7,31 kali 10 pangkat min 5 radian per detik. 7,31 kali 10 pangkat 5 radian per detik. Inilah jawaban untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ini min 5 ya, Koko salah tulis. Ini min 5, bukan 5. Nah, pertanyaan yang kedua, find the radius of the satellite's orbit. Carilah jari-jari dari orbit si satelit itu. Tetap ingat-ingat bahwa dia punya angular velocity akan sama dengan angular velocity dari rotasi bumi, yaitu segini. Jadi ini juga merupakan omega dari gerak melingkarnya si satelit. Sekarang kita akan lihat jari-jari dari satelit berapa. Untuk cari jari-jari dari satelit, kita bisa turunkan sedikit rumusnya bagi yang nggak suka menghafal. Karena satelitnya bergerak melingkar, Koko bisa bilang sigma F yang bekerja pada satelit akan sama dengan mv kuadrat per r. Karena dia bergerak melingkar. Sedangkan kecepatan tangensial, V, itu adalah omega kali R. Jadi V-nya nanti Koko akan ganti dengan omega R. Dan sigma F-nya, gaya yang menghasilkan centripetal force itu adalah gaya tarik-menarik antara satelit dengan bumi. Jadi kalau diilustrasikan, misalnya ini bumi, ini satelit. Satelit nanti bergerak melingkar karena ada gaya tarik-menarik dengan bumi. Dan gaya tarik-menarik itu adalah GMM per R kuadrat. Jadi sigma F-nya Koko boleh ganti pakai GMM per R kuadrat sama dengan V-nya kita ganti pakai omega R, kemudian dikuadratin. Kita akan dapat M omega square R square over R. Kalau kita simplify, massa dari satelit bisa di-cancel. M kecil ini massa satelit ya, karena satelit yang bergerak melingkar. Bumi itu berotasi. Kalau kita lihat sistem satelit dan bumi.
Sehingga M kecil di sana adalah massa dari satelit, kita bisa cancel. R-nya Koko bisa buang 1. Kemudian 1 yang ini kita kaliin naik ke atas. Kita akan dapat GM sama dengan omega kuadrat R pangkat 3. Yang kita mau cari adalah R-nya berapa. Maka R pangkat 3 itu adalah GM dibagi omega kuadrat. Dengan kata lain, R adalah akar pangkat 3 dari GM dibagi omega kuadrat. Semua infonya sudah tersedia di soal ini. G ini kalian harus hafal ya. Ini konstanta gravitasi. 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kemudian M besar itu adalah massa dari bumi. Udah dikasih tahu di soal, yaitu 6 kali 10 pangkat 24. Kemudian omega, ini kita udah hitung dari hitungan sebelumnya. Tinggal dikuadratin. Kalau Koko kalkulatorin, kita akan dapat jawabannya adalah 4,22 kali 10 pangkat 7 meter. Inilah jari-jari dari orbitnya si satelit. 4,22 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 7 meter. Ini jawaban untuk bagian B. Sekarang kita lanjut ke bagian C. By how much would the potential energy and the kinetic energy of the satellite change if it were moved from a position at rest on the Earth surface to the required orbit, ke orbit tersebut. Jadi ceritanya satelitnya mula-mula ada di permukaan bumi, ada di sini. Kemudian kita ingin pindahkan ke orbit yang jaraknya tadi kita sudah hitung segini. Kita ingin pindahkan ke sana. Nah, dalam proses pemindahan ini, berapakah perubahan potensial energi dan perubahan kinetik energi yang dirasakan oleh satelit itu? Tentu saja kalian harus tahu dulu formula dari potensial energi itu apa dan kinetik energi itu apa. Dan untuk bagian ini atau dalam konteks soal ini, kita nggak bisa menghitung potensial energi dengan MGH. Dan kinetik energi nggak bisa dihitung dengan formula setengah MV kuadrat biasa. Basicnya memang setengah MV kuadrat, ini juga basicnya MGH. Tapi dalam konteks soal ini, potensial energi itu harus dihitung dengan formula min GMM per R. Karena sistemnya atau acuannya itu adalah planet dengan satelit. Bukan benda dengan lantai. Kalau misalnya ada lantai, ada benda, ya kita pakai MGH. Tapi dalam konteks satelit dan planet, gravitational potential energy itu dihitung dengan formula, ini bagian ketiga ya, gravitational potential energy itu adalah minus GMM dibagi dengan R. Karena nanti dia punya percepatan gravitasi itu tidak konstan, jadi nggak bisa pakai MGH. Ya basicnya sih dari sini sebenarnya. Tapi untuk konteks soal ini, soal satelit, planet, dan lain-lain, kita nggak bisa dengan mudah langsung pakai MGH aja. Koko akan hitung deltanya. Delta gravitational potential energy sama dengan gravitational potential energy final minus gravitational potential energy initial minus GMM per R final minus GMM dibagi R initial. Nah, berapa dia punya jarak final? Jarak finalnya adalah radius dari orbit tersebut. Sedangkan inisialnya adalah jari-jari dari bumi, karena dia mula-mula berada di permukaan bumi. Maka jarak mula-mula dari center of the earth itu adalah radius of the earth. Jadi pengukuran kita selalu dari pusat planet, dalam konteks ini pusat bumi. Kita bisa tulis seperti ini, minus GMM
dikali 1/r final tambah 1/r initial. Finalnya ini kita kasih nama F di sini supaya nggak bingung. Inisialnya adalah ini. Tinggal masukin aja ke kalkulator. Koko langsung kalkulatorin ya. Ini Koko ada salah sedikit ternyata. Minusnya harusnya di dalam. Nah, kayak gitu. Jadi G 6,67 10 pangkat min 11. M masa dari satelit 50 kilo. M besar masa dari bumi 6 kali 10 pangkat 24. Hasilnya dikali dengan min 1 per jarak final 4,22 10 pangkat 7. Kemudian ditambah dengan inisial. Inisialnya adalah jari-jari dari bumi, yaitu 6,4 10 pangkat 6. Langsung kalkulatorin semuanya, kita akan dapat jawabannya adalah 2,65 kali 10 pangkat 9 Joule. Inilah perubahan energi potensialnya. 2,65 kali 10 pangkat 9 Joule. Perubahan energi potensial yang dirasakan oleh satelit itu. Nah, setelah kita dapat perubahan energi potensial, pertanyaan berikutnya adalah kita ingin mencari perubahan kinetik energi. Sama seperti perubahan potensial energi. Kalau kita mau cari perubahan kinetik energi, delta kinetik energi, Koko bisa gunakan kinetik energi final minus kinetik energi initial. Nah, sebelum kita gunakan formula itu, Koko akan cari dulu formula kinetik energi untuk konteks satelit dan planet. Kinetik energi, basicnya kita jalan dari setengah mv kuadrat. Jadi kalau Koko tulis di sini, kinetik energi itu adalah half m v square. Tapi v-nya di sini, itu kita harus cari dari formula centripetal acceleration. Jadi kalau Koko coret-coret lagi sedikit di sini, Koko pengen cari V-nya. Nanti kita akan langsung dapat formula kinetik energi. GMM per R kuadrat sama dengan M V kuadrat per R. Masa satelit boleh dicoret, R-nya boleh dicoret 1. Kita akan dapat V kuadrat itu adalah GM per R. Kalau kita substitusikan ke sana, kita akan dapat formula kinetik energi untuk konteks satelit ini. Jadi setengah M kali GM per R. Atau kalau Koko rapiin, kita akan dapat setengah GMM per R. Inilah formula untuk kinetik energi. Jadi dalam konteks satelit ini, kinetik energi dipengaruhi oleh jarak dari center of the planet. Di sini kita harus hati-hati. Jadi walaupun di sini soalnya bilang nih, from a position at rest on the earth surface. Mula-mula dia diam nih. Tapi sebenarnya objek kita itu bergerak melingkar. Karena bumi itu kan berputar. Misalnya di bumi itu kan berotasi. Kalau kita punya satelit di sini, satelit ini akan mengikuti rotasi bumi. Jadi dalam konteks satelit planet, kinetik energi, walaupun dia bilang positionnya at rest at the surface of the earth, dia tetap punya kinetik energi. Jadi di sini kalian nggak boleh sampai masuk ke tricky-nya question ini. Jadi kinetik energi final, Koko lanjutin, sama dengan setengah G mm per R final minus setengah GMM per R initial. Jadi nggak boleh setengah MV kuadrat. Begitu kalian setengah MV kuadrat, kalian akan langsung mengacu ke kinetik energi akhir 0. Salah pasti jawabannya. Kalau kita sederhanakan, kita akan dapat setengah GMM 1 per R final minus 1 per R initial. Nah, tinggal dihitung aja sama seperti yang atas tadi.
Kalau kita lihat hitungannya sebenarnya sama. GMM seper RF dikurang seper RI, tapi ini seper RI dikurang seper RF. Artinya nilainya pasti sama in magnitude. Cuman yang bawah ini minus aja. Jadi kalau Koko langsung ya supaya nggak terlalu lama, tinggal setengah kali minus 2,65 kali 10 pangkat 9. Kalau dihitung ya kita akan dapat 2,65 tinggal dibagi 2. Kita akan dapat 1,3. 2,65 bagi 2. 1,33. Minus 1,33 kali 10 pangkat 9 Joule. Karena dia tanya berapa perubahannya, kita nggak perlu jawab minusnya. Ya kalau mau ditulis juga nggak apa-apa sih. Artinya kinetic energinya loss. Inilah jawaban untuk bagian C poin kedua. Nah, jadi hati-hati ya, terkesan sederhana. Oh, hitung kinetic energi biasa. Tapi kita harus tahu hal yang lebih detailnya di soal ini. Nah, ini soal pertama. Kita akan lanjutin ke soal kedua. Soal kedua, nanti setelah soal ini, Koko akan tunjukin satu soal yang kalian bisa jadikan materi latihan. Sekarang kita kerjain dulu soal ini. An oil drop of diameter 1 micrometer. Jadi kita punya tetesan minyak. Diameternya 1 mikrometer. Which has 2 excess electrons attached to it. Jadi di dalam oil drop ini ada 2 buah elektron attached to it. 2 buah kelebihan elektron ya. 2 buah kelebihan elektron, excess elektron attached to it. Artinya dia punya charge. Is at rest, objek ini diam, in the air between two parallel charge plate separated 5 cm. Jadi objek itu diam di antara 2 buah parallel charge plate yang jaraknya 5 cm. Plate yang atas itu earthed, artinya potensialnya 0. Sedangkan plate yang bawah itu berada pada potensial V, seperti pada gambar. The density of the oil and air, massa jenis dari minyak dan udara itu adalah 900 dan 1,2 kg per meter kubik. Pertanyaannya, yang pertama, what is the charge on the oil drop? Berapakah muatan pada oil drop ini? Kalau kalian teliti baca soal, muatan dari oil drop itu adalah 2 kelebihan elektron. Berarti muatannya ya muatan elektron kali 2. 2 dikali min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Yaitu minus 3,2 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Itu jawaban bagian pertama. Sederhana sekali. Asal teliti-teliti baca soal. Kemudian bagian kedua dia bilang, explain why, jelaskan mengapa efek dari upthrust itu gaya angkat ke atas ketika suatu benda berada di dalam fluida. Dalam konteks ini fluidanya adalah udara di sekitar oil drop itu. Jelaskan mengapa upthrust-nya itu bisa diabaikan. In maintaining an equilibrium state of the oil drop. Jadi kenapa upthrust diabaikan ketika kita ingin membuat oil drop ini at rest atau equilibrium? Koko akan mengacu ke formula dari upthrust. Upthrust itu adalah rho GV, rho fluida kali G dikali volume. Dari besaran ini kita bisa lihat bahwa upthrust itu dipengaruhi oleh density dari fluida dan volume. Nah, kenapa upthrust diabaikan? Karena density dari fluida jauh lebih kecil daripada density dari objek. Density dari objek ini nanti akan mempengaruhi massa dari objek. Massa akan mempengaruhi weight dari objek. Jadi weight itu mg. Kemudian m itu adalah rho objek kali volume kali g. Jadi mirip seperti formula upthrust.
tapi satu density objek, satu density fluida. Nah, jadi kenapa bagian upthrust bisa diabaikan? Karena density fluida sangat jauh lebih kecil dibandingkan density dari objek. Hal itu menyebabkan gaya angkat ke atas akan jauh lebih kecil daripada gaya berat. Karena nilainya jauh lebih kecil, maka kita bisa abaikan. Itu jawaban untuk opsi atau pertanyaan yang B. Silakan ditulis sendiri ya, kok nggak tulis lagi. Kita lanjut ke pertanyaan yang C. Hence or otherwise, buktikan bahwa kuat medan listrik karena parallel plates-nya itu besarnya segini. Sekarang kita akan mulai menghitung. Sebelum kita mulai hitungannya, Koko akan gambar dulu free body diagram acting on this object. Yang pasti ada weight ke bawah. Selain ada weight, tadi ada upthrust, tapi upthrust-nya diabaikan. Jadi nggak perlu digambar di sini. Upthrust-nya ke atas, kita nggak perlu gambar. Nah, kalau hanya ada weight aja, objek ini tentu saja akan jatuh ke bawah. Nggak mungkin bisa at rest. Jadi sebenarnya harus ada satu gaya lagi yang bekerja ke arah atas, supaya dia bisa diam. Dan gaya itu adalah electrical atau electrostatic force. Kenapa bisa ada electrical force? Karena ada parallel plate. Parallel plate ini pasti akan menghasilkan medan listrik. Medan listrik akan menghasilkan gaya listrik terhadap objek ini. Dan kalau Koko tebak, gaya listriknya itu pasti ke atas. Nggak mungkin ke bawah, karena kalau ke bawah justru objeknya akan jatuh, tidak mungkin at rest. Kita kasih nama ini Fe, electrical force. Nah, yang perlu diingat adalah formula dari electrical force. Electrical force itu adalah charge dikali electric field. Ini ingat-ingat. Kita tinggal kerjain yang C, supaya dia at rest, maka sigma F-nya harus 0, maka Q times E harus sama dengan W. W-nya siapa? Kita udah tahu tadi, rho objek volume dikali gravity. Jadi Q times E equals to rho objek V dulu juga boleh, volume dikali gravity. Q kali E sama dengan density objek, volume, dia punya jari-jari atau diameter, maka volumenya kita bisa cari dengan menganggap ini sebagai suatu bola. Volumenya adalah 4/3 PR pangkat 3 dikali G. Maka electric field-nya Koko akan ketemu. 4/3 P rho 0 G R pangkat 3 dibagi dengan Q atau charge. Nah, tinggal dihitung aja, semua besarannya udah tersedia. 4/3 Pi sudah oke, ini konstanta. Density objek sudah ada. Kemudian G gravitasi 9,81. Jari-jari setengah dari diameter, hati-hati unitnya. Kemudian charge itu adalah 3,2 10 pangkat min 19. Nggak usah masukin negatifnya, karena kita hanya menghitung magnitude-nya aja. Nah, kalau kalian masukin semua, Koko langsung kalkulatorin ya, untuk dapat hasilnya. Maka hasilnya adalah, tinggal dimasukin 4/3 kali Pi kali rho-nya 900, 4/3 Pi rho kali 9,81 dikali 0,5 kali 10 pangkat min 6 pangkat 3. Hasilnya kita bagi dengan 3,2 pangkat min 19. Kalau Koko nggak salah hitung, kalian bisa bantu koreksi ya. Hasilnya adalah 1,44 kali 10 pangkat 4. Unit dari electric field adalah Newton per Coulomb. Nah, inilah jawabannya.
Itulah electric field yang dihasilkan oleh parallel plates kita. Oh, dia suruh buktiin, berarti terbukti. Jadi ini proven. Nah, pertanyaan terakhir dia bilang determine the value of V. Tentukanlah besar dari V. Kalau kalian ingat-ingat lagi formulanya, electric field antara dua parallel plates itu adalah V per D. Itulah electric fieldnya. Jadi untuk bagian D, electric field itu adalah V over D. Electric fieldnya tadi kita udah hitung, distance-nya juga udah ada. 5 cm, berarti 0,05. Maka V-nya kita bisa cari, yaitu E times D. I-nya yang tadi, kok langsung ya, kali 0,05. Kita akan dapat 722,3 volt. Tapi hati-hati, ini belum jawaban akhirnya. Kenapa belum jawaban akhir? Kita harus teliti lebih jauh voltage-nya positif atau negatif. Karena voltage itu kan bisa plus, bisa minus. Dan plus minusnya bukan menunjukkan arah, tapi menunjukkan value-nya. Jadi kita harus tahu plus atau minus sih. Taunya dari mana? Lihat kasus atau kondisi ini. Electric field-nya, electric force-nya ini mengarah ke atas. Dan ini muatannya adalah muatan negatif. Ini elektron. Access to electron. Jadi ini muatan negatif. Karena dia muatan negatif, maka electric field harus berlawanan arah dengan electric force. Ingat-ingat arah dari electric field dan arah dari electric force. Field akan sama arah dengan force kalau muatannya positif. Field berlawanan arah dengan force kalau muatannya negatif. Jadi ketika Koko tahu electric force-nya ke atas supaya dia bisa balances W, dari situ Koko tahu electric field-nya itu pasti ke bawah. Inilah electric field punya direction. Electric field. Karena direction dari electric field-nya ke bawah, maka bagian atas ini harus higher potential. Karena field itu arahnya dari high potential to low potential. Artinya V di sini tidak mungkin positif. Kalau di sini positif 700, di atas 0, maka fieldnya pasti ke atas. Jadi yang kita dapat di sini itu adalah minus 722,3 harusnya. Jadi value of V-nya itu adalah minus. Value of V itu adalah negatif 722,3 volt. Inilah jawaban bagian yang D. Sekaligus mengakhiri pembahasan Koko untuk video kali ini. Silakan coba soal yang berikutnya ini. Silakan coba dikerjain dulu. Koko akan bahas di video berikutnya. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dimengerti. Kita ketemu lagi di video berikutnya.